Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Salam jumpa, selamat kita berjumpa lagi ya dalam channel saya Sekolah Nur Laila yang akan membahas tentang pendidikan PAUD. Nah, di sini saya akan membahas tentang berbagai keterampilan dan seni, terutama menggambar dan melukis. Nah, teman-teman, menggambar dan melukis tidak asing bagi anak-anak. Sejak anak usia balita atau di anak yang usia 1 tahun, 2 tahun dia sudah bisa membuat coretan. Tentu saja coretan-coretan itu sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, untuk menggambar dan melukis adalah kegiatan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Maka tidak heran belakangan ini banyak terdapat kegiatan-kegiatan lomba yang diadakan oleh baik pemerintah maupun swasta untuk menggambar dan mewarnai. Dalam kegiatan ini, anak bisa dengan bebas mengekspresikan jiwanya dalam bentuk coretan-coretan. Mungkin bagi orang dewasa tidak mempunyai arti, apalagi kita melihat coretan-coretan yang enggak menentu. Tapi bagi anak, kita tahu bahwa itu suatu coretan yang sangat berarti. Yang penting kita dapat mengkomunikasikannya. Tetapi bagi anak, coretan sekecil apapun mewakili imajinasi yang ditransformasikan ke dalam coretan-coretan penuh makna dan arti. Dia menggores dengan krayon, menggunakan pensil, menggunakan krayon, mencelup kuas, dan menyapu di atas kertas. Efeknya datang dalam sekejap. Si anak bereksperimen dengan berbagai warna. Nah, apalagi kita memberikan warna-warna yang cerah, yang anak-anak senang. Bukan hanya itu saja, tetapi dia melihat pengaruh dari gerakannya serta perubahan kombinasi warna yang mengulangi dengan sapuan kuas yang kedua. Biasanya anak ketika melihat goresan yang dia lakukan, dia tersenyum dan berteriak ibu guru atau mama. Itu tergantung di mana situasi yang dia lakukan. Bila anak tertarik untuk melakukan kegiatan ini, maka anak tidak butuh banyak bujukan atau bantuan untuk melakukan kegiatan ini. Tentu saja, kegiatan yang ini adalah sangat menyenangkan bagi anak. Kalaupun kita belum memberikan aba-aba untuk melakukan, dia sudah melakukan. Karena hal ini yang sangat menarik perhatiannya. Bagaimana caranya? Nah, memilih dan mencampurkan warna dengan cat air atau cat minyak. Kita melakukan anak cat air lebih baik daripada cat minyak karena cat air lebih mudah dibersihkan. Anak akan merasa senang sekali bila bermain dengan air. Air yang digunakan di sini tidak banyak, cukup setengah mangkuk, tetapi anak bisa sering mengalami kesulitan bila bekerja dengan cat air. Mereka terkadang menambah air terlalu banyak. Dalam hal ini memang kalau kita harapkan anak yang mencampuri warna itu akan kesulitan mendapat warna yang diharapkan karena anak-anak tidak mampu mengontrol motorik halusnya. Misalnya menuangkan air sedikit, anak tidak sabar seperti itu, dia akan menuangkan lebih banyak. Maka banyak air yang ditumpah yang membuat semua tampak berantakan. Ya, kalau terlalu banyak air tentu saja tidak bagus. Campurnya akan menjadi pudar. Jaga kebersihan. Sebaiknya mangkuk air dan cat air diberi alas koran. Dengan demikian, sebaiknya kalau memang meja yang kita gunakan pakai koran, di dalam mangkuk cat air itu kita letakkan tisu atau kapas, lebih bagus. Jadi cat airnya tidak bergelimang kalau tersentuh cepat tumpah atau akan mengotori lingkungannya.
Jadi meja yang kita gunakan kita alasi koran. Dengan demikian, bila ada sebagian cat air yang tumpah tidak mengotori lantai, tidak mengotori lantai atau meja, tergantung kita di mana kita laksanakan. Suatu hal yang mungkin tidak Anda senangi bila lantainya menjadi kotor penuh dengan cat, sedang bila mereka menggunakan cat air terlalu banyak dan menyapunya terlalu kuat, maka kertas akan menjadi sobek. Ya, dalam hal ini susah untuk kita mengatur anak bekerja kalau memang mereka belum ada pengalaman yang terbiasa melakukan hal itu. Untuk menghindari hal ini dan juga karena harga satu pak cat air atau cat minyak itu cukup mahal, Anda bisa membuat sendiri cat kental yang bisa langsung dipakai tanpa harus menambah air. Cat kental seperti terbuat dari cat bubuk yang dikentalkan dengan serpihan sabun, bukan deterjen tetapi atau tepung, bukan deterjen atau tepung. Caranya begini. Pertama, masukkan 1 sendok makan tepung ke dalam panci bersama sedikit air, kemudian aduk hingga merata, lalu panaskan di atas api. Terus aduk sampai mengental, tambahkan pewarna dan cat bubuk, aduk rata. Setelah semua tercampur rata, adukkan tidak ada yang mengumpal. Angkat panci lalu diamkan hingga dingin betul. Dan sekarang bahan untuk mewarnai siap dipakai. Ini pakai tepung apa ya? Tapi nggak disebut tepung apa. Biasa tepung kanji ya. Tepung ubi. Dalam hal bahan, mewarnai ini bukan dibutuhkan banyak warna, tetapi cukup warna dasar saja yang Anda buat. Penting di sini mengajarkan anak tentang bagaimana hasil campuran warna dasar sebagai pengetahuan dasar melukis. Nanti yang mencampuri warna adalah mereka, anak-anak. Jadi bukan kita mencampuri warna, kita buat warna dasar saja. Gunakan kuas terpisah untuk setiap warna agar warna-warna yang sudah Anda buat itu sudah berubah warna akibat tumpang tindihnya warna pada kuas yang digunakan. Ya, kita menggunakan kuas yang sama dalam warna cat yang berbeda, pasti itu akan merusak warna. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah menggunakan warna, gunakan tisu basah untuk mengelap kembali atau cairan air yang di dalam untuk mencuci kembali. Atau sediakan kuas yang banyak, lebih mudah bagi anak. Bila warna sudah berubah menjadi hitam kelabu, mungkin anak tidak akan tertarik lagi dengan kegiatan ini. Pilihlah warna-warna yang cerah dan mencolok, karena mereka akan menyukai warna-warna yang cerah. Mungkin begitu ya. Jadi cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Melanjutkan dengan memilih media lukis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.